Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Al-Masdalfur Rahman dengan NIM J0403251013 dari kelas TPLB 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu tipe algoritma sorting, yaitu bubble sort. Dan tujuan pembahasan kali ini, yang pertama untuk menjelaskan konsep algoritma bubble sort tentunya, yang kedua untuk menjelaskan time complexity-nya, yang ketiga untuk menunjukkan contoh pengurutan prosesnya, yang keempat menampilkan implementasi bubble sort menggunakan Python atau live coding tentunya. Dan langsung saja masuk pada materi yang pertama yaitu pengertian bubble sort. Bubble sort adalah algoritma sorting yang sangat sederhana. Mengapa bisa disebut sederhana? Karena algoritma ini membandingkan dua elemen yang bersebelahan dari kiri ke kanan. Misal, elemen yang satu ini, elemen kiri lebih besar daripada elemen kanan, maka elemen kiri tersebut akan ditukar ke elemen kanan. Dan proses itu akan terjadi secara berurut akan berulang selama semua data ternyata terurut. Dan jika urutannya salah, maka elemen tersebut tidak akan ditukar. Dan untuk time complexity bubble sort, di sini digunakan untuk mengukur efisiensi algoritma. Bubble sort memiliki tiga kondisi utama, fun fact-nya. Teman-teman di sini, yang pertama base case, average case, dan worst case. Ini untuk base case-nya terjadi ketika data sudah terurut, contohnya 1, 2, 3, 4, 5. Dan base case ini yang paling sederhana karena hanya membutuhkan sedikit pengecekan. Dan yang kedua, average case. Terjadi ketika data berada dalam kondisi acak. Dan program ini akan melakukan banyak perbandingan. Dan dari program ini, elemen-elemen harus ditukar beberapa. Dan yang terakhir untuk worst case. Terjadi ketika data berada dalam urutan terbalik. Contohnya 5, 4, 3, 2, 1 dan akan dibalikan menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Contoh proses bubble sort. Di sini kita ditampilkan data awalnya itu 3, 1, 7, 4. Dan iterasi pertamanya 1, 2, 3, 4, 7. Mengapa bisa begitu? Karena di sini nilai 3 itu lebih besar dari 1. Maka kita tukar 3 menjadi 1. Dan 1 menjadi 3. Jadi sini urutannya 1, 3. Dan sini 3 akan dibandingkan dengan 2. 3 dibandingkan dengan 2, maka 2 akan pindah karena 2 lebih kecil tentunya. Jadi 1, 2, 3. Dan untuk 3 dibandingkan dengan 7 tidak akan berubah karena 3 kurang dari 7. Dan untuk 7 itu akan dibandingkan dengan 4. 7 itu lebih besar dari 4. Maka 7 akan ditukar dengan 4. Jadi kita dapat kesimpulan di sini iterasi pertama dapat mengurutkan semuanya karena eh, itu masuk ke dalam satu proses saja. Dan nilai terbesar akan bergerak ke posisi akhir. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, prosesnya akan berulang sampai semua data terurut. Ini sudah terurut 1, 2, 3, 4, 7. Dari yang terkecil hingga terbesar. Oke, lanjut. Ini implementasi contoh bubble short-nya. Dan kita akan praktikkan langsung. Oke, langsung saja kita ke live codingnya. Dev, bubble short, data. Sini kita akan membentuk variabel n untuk menyimpan jumlah data. Maksud saya panjangnya data. For i in range, kita akan membentuk variabel i untuk menghitung jaraknya dari n. Dan variabel kedua ya bernama j, sama seperti tadi. Tapi kita untuk mengukur jaraknya 0, n, min, i, min 1. Fungsinya di sini jika variabel paling besar sudah di paling kanan, maka variabel yang paling kanan tidak akan terubah lagi. Dan sini, if j, variabel j lebih dari data data j plus 1.
Maka data J, koma, data C plus 1 akan ditukar dengan variabel kanannya. Data J plus 1 C. Misal ini variabel kiri dan ini variabel kanan. Dan jika variabel kiri lebih besar daripada variabel kanan, maka data di variabel kiri akan ditukar dengan variabel kanan. Begitupun sebaliknya, jika variabel kanan lebih kecil daripada variabel kiri, maka akan ditukar. Tapi kita mengurutkannya dari yang kiri ke kanan. Sini untuk perulangannya, return data untuk mengulang data tersebut. Dan kita akan membuat variabel bernama angka. Sini saya akan memasukkan 4, 5, 2, dan 6. Sini kita akan memanggil variabel angka tersebut. Kita akan memanggil dulu eh, data sorting sebelum disorting. Tunggu variabel angka di sini. Dan kita akan memanggil bubble sort untuk memanggil program yang sudah kita buat tadi. Bubble sort angka. Dan kita akan memanggil data setelah sorting. Nah, sini kita akan coba di run. Dan boom, hasilnya sudah terurut ya. Dari data sebelum sorting 4, 5, 2, 6 ini belum terurut. Dan data setelah sorting yaitu 2, 4, 5, 6. Datanya setelah sorting.